петляют около лесных дорог. Это по лесу гуляют нособраз и дикорог. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu sudut-sudut khusus. Sudut-sudut khusus atau yang dikenal dengan sudut-sudut istimewa merupakan sudut-sudut yang dapat diukur dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ada 5 sudut istimewa yang perlu kita ketahui, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya, masuk kita ke tabel sudut istimewa. Telah dipaparkan di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan telah dipaparkan sin, cos, tan beserta sudut-sudutnya dan nilai-nilainya. Teman-teman bisa melihat di tabel tersebut ya. Selanjutnya masuk kita ke garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Contohnya seperti pada gambar di sini, garis IJ dengan garis KL. Garis IJ dan garis KL merupakan garis berpotongan karena kedua garis saling bertemu dan menghasilkan suatu titik potong. Selanjutnya, garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Pada gambar di sini telah tampak yaitu titik potong membentuk sudut siku-siku dari garis MN dan garis OP. Garis MN dan OP merupakan garis tegak lurus karena saling berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Contohnya seperti pada gambar, yaitu garis AB dengan garis CD, garis sejajar. Garis AB dan CD merupakan contoh kedudukan sejajar karena kedua garis tidak berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang. Selanjutnya kita masuk ke postulat dan teorema. Postulat sejajar 1. Jika kedua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka besar sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama. Contohnya telah tampak pada gambar, yaitu terdapat garis G dan garis H yang terpotong oleh garis melintang yaitu garis K. Maka G sudut 1 sejajar dengan H sudut 1, G sudut 2 sejajar dengan H sudut 2, G sudut 3 sejajar H sudut 3, G sudut 4 sejajar dengan H sudut 4. Selanjutnya, postulat sejajar 2. Jika dua garis dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut sehadap yang sama besarnya, maka dua garis itu sejajar. Contohnya telah tampak pada gambar, yaitu terdapat garis K dan garis M, dan terdapat sebuah garis melintang yaitu garis L. Kemudian masuk kita ke teorema. Teorema 1 yaitu jika dua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut dalam berseberangan besarnya sama. Seperti tampak pada gambar, telah terdapat garis G dan garis H serta garis melintang K. Maka memiliki sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Berdasarkan teorema 1 tersebut, sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4. Selanjutnya yaitu teorema 2, yaitu jika dua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama. Contoh yaitu sudut 1 sama dengan sudut 4, sudut 2 sama dengan sudut 3. Teorema 3, yaitu jika dua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut-sudut sepihaknya berupa sudut pelurus, yaitu sudut 4 sama dengan sudut 1, sudut 3 sama dengan sudut 2. Selanjutnya teorema 4, yaitu jika garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut-sudut luar sepihak saling berpelurus. Contohnya seperti sudut 2 sama dengan sudut 4 dan sudut 1 sama dengan sudut 3. Kemudian teorema 5 yaitu pada sebuah bidang, jika dua garis sejajar dengan garis yang ketiga, maka kedua garis yang ketiga adalah saling sejajar. Contohnya seperti garis K sejajar dengan garis M dan garis L sejajar dengan garis M. Selanjutnya yaitu bidang sejajar dan tegak lurus. Bidang sejajar.
Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, bidang tegak lurus. Tegak lurus atau berpendikular dalam geometri dasar adalah hubungan antara dua garis lurus yang bertemu di sebuah sudut tegak. Sebuah garis dikatakan berserenjang atau tegak lurus terhadap garis lainnya jika kedua garis tersebut berpotongan di sebuah sudut tegak. Secara eksplisit, garis pertama berserenjang terhadap garis kedua jika kedua garis bertemu, dan pada titik berpotongan, sudut lurus di salah satu sisi. Garis pertama dipotong oleh garis kedua menjadi dua sudut yang kongruen. Selanjutnya, contoh bidang tegak lurus. L tegak lurus terhadap M. Kita tulis L perpendikular M. Dua garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan dengan membentuk sudut-sudut yang kongruen. Dari dasar pernyataan sederhana di atas yang dapat kita buktikan, kita akan menginterpretasikan definisi tegak lurus. Saat dua garis saling tegak lurus, semua sudut yang terbentuk 90 derajat atau sudut siku-siku dan kongruen. Saat dua garis berpotongan membentuk 1, 2, atau 3 90 derajat yaitu sudut siku-siku, garis-garis itu membentuk 4 sudut siku-siku yang saling tegak lurus.